Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yaitu supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan satu sosok yang istimewa, suatu pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, dialah yang menghapus dosa dunia. Ini adalah ungkapan kesaksian iman dari Yohanes Pembaptis. Kalau murid-murid Yohanes gelisah ketika Yesus makin dikenal oleh banyak orang karena takut tersaingi dengan guru mereka, berbeda dengan Yohanes. Yohanes Pembaptis tampil dengan iman yang utuh, teguh, dan dalam kesadaran mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes sadar bahwa ia hanyalah alat atau orang yang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yohanes tahu kapan waktunya harus menepi dan memberi jalan dan memberi ruang kepada Tuhan. Lihatlah anak domba Allah, bukan sekedar seruan, tetapi juga undangan untuk mengarahkan pusat hidup kita kepada Kristus. Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita kerendahan hati yang sempurna, berani mundur agar Tuhan semakin maju, berani menjadi kecil agar karya Allah semakin nyata. Iman Yohanes tidak berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan dalam sikap hidup yang rela melepaskan popularitas, pengaruh, dan rasa aman demi kebenaran, demi Kristus itu sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita justru ingin dilihat, ingin diakui, ingin dipuji. Ini sangat manusiawi sekali.
Kita mudah gelisah ketika peran kita terasa tersaingi, atau ketika ada orang yang mulai menonjol atau mulai berkembang. Injil hari ini mengajak kita untuk belajar dari Yohanes. Iman yang dewasa adalah iman yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menepi. Iman yang tidak mencari diri sendiri, tetapi membiarkan Kristus semakin besar. Pertanyaan refleksi untuk kita, apakah perkataan, sikap, dan pilihan hidup kita mampu membantu orang lain untuk melihat Yesus? Sejauh mana hidup kita sungguh menjadi sarana kehadiran Kristus dalam kehidupan bersama? Ketika orang lain berjumpa dengan kita, apakah mereka merasakan kasih, kerendahan hati, pengampunan yang sungguh lahir dari dalam diri, atau justru melihat ego, ambisi, dan kepentingan diri? Iman yang dewasa menuntut keberanian untuk terus-menerus membenahi diri, membiarkan Kristus bertumbuh di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Yesus sebagai anak domba Allah adalah gambaran kasih yang total, kasih yang sempurna, kasih yang paripurna. Di sana ada kelemah lembutan, rela berkorban, dan sikap taat sampai akhir demi keselamatan manusia. Ia datang untuk menghapus dosa manusia, dosa mereka yang beriman kepadanya dan yang mau bertobat dari kesalahan dan dosa. Dengan menghapus dosa, Yesus memulihkan relasi manusia dengan Allah dan membuka jalan kehidupan baru. Maka memandang anak domba Allah berarti membiarkan diri kita disentuh oleh kasih Allah yang menyembuhkan, mengampuni, mengubah arah hidup. Kasih itulah yang mengundang kita untuk hidup sebagai manusia baru, meninggalkan dosa dan luka lama, serta melangkah dalam terang rahmat Allah. Lihatlah anak domba Allah. Kita dipanggil untuk mengikuti jejak hidupnya, mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa perhitungan, dan melayani tanpa pamrih. Sehingga hidup kita sendiri boleh menjadi kesaksian hidup yang nyata tentang kasih Allah yang sungguh hadir dan tinggal di antara kita. Lihatlah anak domba Allah. Mari kita datang kepada kasih Kristus, hidup di dalamnya, dan membiarkan diri kita dikuasai oleh kasih Kristus sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.